Terima kasih Anda masih bersama kami di spesial program Hari Merdeka Indonesia Pulih, Indonesia Bangkit. Iya, Masih dengan Mbak Putri. Mbak Putri kita tadi sudah berbincang agak cukup banyak mengenai Sesari Mahardika 3. Tapi kita belum nanya nih soal persiapannya bagaimana Mbak Putri? Ya persiapannya tentu biasanya memakan waktu sampai 3-4 bulan ya. Lama. Dan dalam setiap persiapan itu tentu saja ada saja halangannya, misalnya ada yang tahu-tahu udah last minute terus COVID gitu ya. Jadi ada fluktuasi peserta yang tadinya sekian jadi sekian gitu. Oke. Tapi itu berarti dukanya ya, cerita dukanya. Kalau cerita sukanya selama mempersiapkan Sesari Mahardika 3 ini apa saja Mbak Putri? Ya tentu senang ya, karena murid-murid itu biasanya kalau sudah ada target mereka latihan untuk apa gitu, jadi makin semangat latihannya dan lebih cepat hafal gitu. Karena kalau cuman latihan tapi nggak ada goal biasanya jadi tergeret gitu ya. Mereka tidak termotivasi. Jadi Sesari Mahardika ini memberi motivasi untuk latihan. Ini 70 ya Mbak pesertanya? Apa 40 tadi? Ya, untuk tahun ini. Tahun ini 70 orang. Ini 70 penari semua penari profesional apa? Murid-murid, semua murid-murid. Ini murid-murid umur berapa maksudnya? Dan apakah ada anak kecil juga? Atau hanya dewasa? Hanya murid dewasa. Saya, kelas-kelas saya semua untuk perempuan dewasa. Oh, perempuan dewasa. Oh, Bali nggak ada laki-laki ya kecuali tari kecek? Oh, ada juga. Tapi pelatihnya lain. Oh. Ada kelas tari Bali Putra. Oh, begitu. Aku baru tahu malah. Ini memang seperti itu atau kebetulan Mbak Putri aja yang memberlakukan hal tersebut? Jadi di Omah Budaya Wulangreh itu memang semula hanya ada 2 kelas tari Jawa yang dilatih Dewi Sulastri dan kelas tari Bali yang saya latih. Itu dari 2018 akhir. Kemudian baru mulai kami membuka, setelah kelihatan ada minat, baru kami membuka kelas tari Bali Putra yang dilatih Gung Panji, kemudian ada juga kelas tari Dayak dan kelas tari Nusantara. Oh. Ini aku bingung di Jakarta Selatan di mana sih Mbak? Mungkin di Cilandak Timur. Siapa tahu kita bisa. Iya bisa. minimal bisa gerak badan. Saya ini. Gerak badan supaya agak langsing sedikit gitu ya. Tapi tadi Mbak Putri membahas atau menyinggung mengenai komunitas Omah Wulangreh. Nah, mungkin Mbak Putri bisa dijelaskan mengenai komunitas tersebut seperti apa, mungkin sejarah diberdirikannya seperti apa Mbak Putri? Ya, jadi saya sebenarnya di sana saya bukanlah foundernya adalah Reni Ajeng Satriati dan Anda Wardana. Mereka suami istri, masih muda-muda, mereka membangunnya dari nol. Jadi tapi dua-duanya itu sangat passionate tentang budaya. Reni Ajeng juga seorang penari Jawa ya. Jadi mereka memulainya saya rasa di awal 2018 kalau tidak salah. Dan selalu di daerah Ampera Cilandak gitu ya. Jadi yang sekarang ini sudah lokasi kedua. Jadi saya merasa sangat beruntung bisa ikut di sana ya. Wulangreh sekarang seakan-akan rumah kedua saya. Karena setiap hari saya mengajar di situ gitu, dan murid-murid juga terikut dengan aura Omah Wulangreh yang guyup gitu ya, yang hangat, welcoming dan sederhana. Kami tidak mewah, tapi sangat homey gitu. Iya. Tapi komunitas ini mungkin program khususnya seperti apa atau pembelajarannya apa saja? Ya, mungkin? Memang paling banyak itu di tari ya, paling banyak itu seni tari. Tapi selain itu juga ada yang tadi diperlihatkan sebelumnya itu kelas tari aksara ya. Oh itu oke. Aksara Jawa, aksara Bali ada. Jadi gurunya itu Abai. Saya belajar juga dengan Abai. Oh ya. Jadi dia juga sangat seorang otodidak, sangat ahli dalam berbagai aksara Nusantara dia bisa. Kemudian ada juga kelas karawitan. Karawitan itu alat gamelan. Gender Bali. Baru Bali saja tapi baru Bali. Bingung karawitan itu apa ya? Karawitan itu musiknya. Oh iya alat musik. Yang saat ini masih ada tuh apa? Yang udah ada karawitannya Bu? Gender. Gender atau rindik itu dua-duanya Bali. Gurunya sama. Kemudian ada juga galeri keris ya, terus kemudian buku dan ya. Mbak, ini sebenarnya saya pengen tahu deh. Pertama adalah apakah ini berbayar atau seperti apa Mbak? Ya tentu karena kita les istilahnya ya, ini kan kursus. Jadi tentu berbayar. Tapi antusias daripada warga Jakarta sendiri untuk mengikuti tadi kelas ini seperti apa mungkin? Mungkin bisa dilihat dari setiap kali kami membuka kelas baru ya. Jadi selalu jadi dia ada
ada batch gitu Ya. ya. Misalnya ini sudah ada kelas, kita akan membuka kelas baru. Kemudian kelas barunya itu biasanya di woro-woro. Hari Ya. ini kami Oh, akan iya, tanggal iya, iya. sekian kami akan membuka kelas baru Baik, baik. di jam sekian. Baik. Itu biasanya dalam kurang dari setengah jam slot sudah full. Oh, Jadi seperti segitu itu besarnya Tapi- antusias masyarakat. Luar biasa ya Luar ternyata. biasa. Tapi itu Kuat rata-rata sekali. memang penari profesional atau yang memang baru pemula ya? Tidak, justru banyak sekali yang nol, yang Oh. tidak ada Nol, tapi basic menerima tari juga sama yang sekali. basicnya nol Tentu, gitu. karena saya percaya semua orang itu bisa Oke, menari. oke, soalnya saya agak tertarik. Ini mungkin Saya sudah nggak mulai nari nih, tapi saya harus nggak ada bergerak basic. mungkin. Nggak ada. Kalau Nggak saya perlu, nanti Mbak. ajakin Nggak Samuel perlu. juga. Yang Tapi penting ngomong-ngomong, yang penting suka, Yang penting suka, suka banget. Kalau ngelihat sih suka banget. Apalagi gitu ya. terkait dengan ini kan menyangkut adat istiadat Iya. atau mungkin daerah-daerah di Indonesia. Mungkin kita perlu memperkenalkan diri kita terhadap adat istiadat daerah-daerah lain di Iya, Indonesia. menarik Seperti sekali. itu. Terima kasih Mbak Putri sudah banyak Sama-sama. berbincang terkait dengan hal ini. Iya. Dan tentu saja mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi di lain kali, Ya. lain kesempatan. Terima kasih sudah datang. Main Salam Selamat sehat sehat. pagi. sama ulang re ya. Baik, Iya, siap. nanti kita Siap kabarin untuk ya Mbak datang ke Putri. sana. Baik pemirsa.